Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Sausan Azahra. Izinkan saya pada siang hari kali ini, saya akan memaparkan argumentasi saya mengapa saya menyetujui mosi ini, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Sebelumnya, mari kita akan menggarisbawahi kata-kata yang mungkin perlu untuk didefinisikan, yaitu tes talenta. Tes talenta adalah tes yang mengungkap bakat seseorang yang juga merupakan kemampuan inteligensi khusus. Setiap individu pasti memiliki bakat yang berbeda, baik disadari maupun tidak disadari. Baik bakat public speaking, bakat seni, dan bakat-bakat yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, setiap tahun universitas akan menerima mahasiswa baru. Setiap mahasiswa akan belajar dengan tujuan untuk dijadikan tenaga kerja yang profesional di kemudian hari. Biasanya, penerimaan mahasiswa baru ini akan diadakan melalui tes. Nah, tetapi pada perdebatan kita kali ini, tes yang akan digunakan adalah tes talenta bawaan. Maka dari itu, izinkan saya untuk memasuki status quo kita pada kali ini, yaitu tes talenta bawaan pada penerimaan mahasiswa baru adalah kebijakan yang tepat. Saya setuju dengan mosi yang mengatakan bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik, karena setiap orang mempunyai bakat yang berbeda-beda. Jika penerimaan mahasiswa didasarkan tes talenta bawaan, pemerintah bisa menyaring mahasiswa dengan bakat yang dimiliki masing-masing, dan juga dengan tes talenta bawaan, kita bisa melihat kemampuan orisinil masing-masing orang. Jika kita berpaku pada tes akademik, belum tentu setiap orang bisa melakukannya. Hal itu akan membuang atau memendam bakat-bakat yang bisa jadi akan menjadi tenaga kerja profesional di kemudian hari. Lagi pula, jika hanya berpaku pada nilai akademik, itu bisa memicu kekurangan Dewan Juri yang terhormat. Para siswa yang ingin mendaftar kuliah akan merasa takut jika hasil tesnya akan gagal. Lalu muncullah sikap curang yang mana hal itu bisa menjadi kebiasaan buruk dan terus terbawa hingga dunia kerja nantinya. Berbeda dengan tes talenta, siswa yang mempunyai bakat akan menunjukkan bakat-bakat dan karyanya, walaupun mereka tidak menguasai semua hal dalam akademik Dewan Juri yang terhormat. Yang mana dari alasan saya di atas akan mencapai tujuan, dengan tes talenta bawaan, universitas akan mudah untuk mendidik mahasiswa dengan bakat dan kemampuan yang tepat pada tempatnya, sehingga akan menghasilkan orang-orang yang kompeten dan profesional di bidangnya, dan menghasilkan tenaga kerja yang ahli di masa depan. Oleh karena itu, saya akan memaparkan 3 argumentasi saya pada mosi kali ini. Yang pertama, mengapa mosi ini dapat menyelesaikan masalah. Yang kedua, mengapa mosi ini dibenarkan untuk diterapkan. Dan yang ketiga, mengapa mosi ini penting untuk diperdebatkan. Kita akan masuk kepada argumentasi saya yang pertama, yaitu mengapa mosi ini dapat menyelesaikan masalah. Karena dengan tes talenta bawaan, siswa-siswa yang tidak unggul dalam hal akademik tetapi memiliki bakat akan bisa membantu mereka untuk masuk ke perguruan tinggi tanpa harus khawatir nilai rapot atau nilai akademik lainnya. Juga kedepannya, mahasiswa akan lebih fokus pada jurusan yang sesuai dengan bakat dan potensinya. Lalu argumentasi saya yang kedua, yaitu mengapa mosi ini dibenarkan. Karena mengacu pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, banyak sekali siswa yang notabene-nya memiliki bakat tidak diterima di universitas hanya karena tidak menguasai ilmu akademik. Padahal dia sangat berbakat dan memiliki potensi di suatu bidang. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadine Anwar Makarim, bahwa pada saat ini pendidikan di Indonesia tidak lagi terpaku pada nilai dan ranking, melainkan lebih mengedepankan bakat dan skill seorang siswa. Masuk kepada argumentasi saya yang ketiga, yaitu mengapa mosi ini penting untuk diperdebatkan. Karena kepintaran setiap orang tidak hanya tentang nilai akademik saja, Dewan Juri yang terhormat.
Ada orang yang memang tidak menguasai ilmu-ilmu akademik, tapi dia sangat berpotensi di suatu bidang. Lalu apa sih prestasi akademik itu? Prestasi akademik adalah prestasi seluruh akademik yang bersifat ilmiah, bersifat ilmu pengetahuan, bersifat teori tanpa praktis yang langsung. Akademik ini bersifat formal, baik pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, maupun perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan atau teknologi. Sedangkan prestasi non-akademik bisa disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi. Kegiatan ini ditunjukkan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian bakat dan kemampuan di berbagai bidang dan melatih mereka untuk berorganisasi guna mempersiapkan diri di dunia kerja nanti. Maka dari itu, jika kita melihat poin-poin yang telah saya paparkan tadi, kita bisa melihat bahwa jika tes penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan tes talenta bawaan, maka akan memudahkan siswa yang mempunyai bakat tapi kurang dalam hal akademik untuk masuk universitas dan mengembangkan bakat tersebut hingga bisa menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di kemudian hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.